Sebenarnya model pertanyaan kayak gini tuh banyak banget ya ditanyain sama orang-orang yang tertarik untuk belajar kesadaran. Aku juga ada kok di tahap itu, mempertanyakan caranya melepas tuh gimana. Kok kayaknya yang ngomong tuh kayak gampang banget gitu, ngomongnya kayak enak banget. Nah, buat kamu yang masih punya pertanyaan itu di pikiran kamu, masih belum tahu caranya gimana, tenang aja, kamu nggak sendirian. Aku juga ada pernah di tahap itu. Nah, jadi di video ini lagi-lagi yang aku sharing di sini tuh berdasarkan pengalaman aku pribadi ataupun hal-hal yang aku pelajari secara pribadi ya. Jadi di sini aku bukan mengajari kayak harus begini, apalagi menggurui, enggak. Dia di sini aku cuman share berdasarkan pengalaman aku pribadi aja, dan semoga ya ini dapat dipahami dengan mudah dan semoga bisa bermanfaat. Jadi kalau sepengalaman aku pribadi, kalau dibilang melepas itu benar sih teorinya itu. Pasti kalian pernah dengar ya, kalau orang yang ya belajar kesadaran pasti bilang itu teori yang paling umum itu kayak nih kita menggenggam sesuatu ya. Ini ada benda nih, kecil banget ya. Ini deh misalnya ya. Ini ada benda nih kan, kita genggam. Nah, teori yang mungkin sering kalian lihat tuh melepas tuh gimana sih? Ya udah lepas gitu kan. Nah, tapi kan itu benda. Kalau benda kelihatannya semudah itu, pegang, lepas. Ya bener sih melepas. Tapi kalau memori, ingatan, trauma-trauma, perasaan-perasaan, luka-luka, galau-galau, itu kan nggak kegenggam ya. Digenggamnya tuh di dalam gitu. Terus ngelepasnya gimana? Caranya ngelepasnya itu gimana ya kan? Nah, kalau aku sih gini, jadi yang pertama itu sebelum melepas itu adalah menerima. Itu dulu sih menurutku justru step pertama. Jadi nggak langsung melepas. Kenapa? Karena apa yang mau dilepas kalau kita belum menerima gitu. Kita belum menerima em, perasaan itu. Misalnya trauma deh ya, trauma. Trauma itu kita genggam nih di dalam ya, di dalam kita genggam. Tapi trauma itu antara kita ingat-ingat terus atau kita hindari. Kecenderungan reaksi kebanyakan orang itu dengan memori, ingatan, luka-luka, trauma itu adalah dua. Digenggam terlalu erat, diingat-ingat lagi, berandai-andai, atau malah dihindari, ditolak. Tapi sebenarnya dia masih di sini. Nih. Nah, disadari itu adalah menyadari, mengakui. Oke, gue punya trauma ini. Gue punya trauma A. Trauma itu ngebuat gue merasa sedih, kecewa, marah, apapun itu. Akui, sebutin. Kalau perlu ya dengan suara, tapi kalau kamu tipe yang gak mau bersuara dalam hati, menurut aku ya, walaupun kebanyakan orang bilang ya disuarain aja, tapi kalau menurut aku gak apa-apa kok gitu. Kalau aku pribadi sih, aku gak pernah menyuarakan, bersuara gitu, tapi ya lebih seringnya pokoknya di dalam hati aja, tapi aku akui gitu. Aku terima. Ketika kamu lagi mengakui itu, walaupun di dalam hati kamu, rasain perasaan itu. Kalau ya bukan kalau ya, mau nggak mau sih pasti teringat gitu traumanya apa. Tapi it's okay. Mungkin kamu bakalan nangis, kamu bakalan pecah istilahnya. Tapi ya justru itu artinya kamu menerima gitu. Kamu hindari selama ini, itu nggak membuat lukanya sembuh. Ibarat luka nih, luka disembuhin enggak, dicuekin aja. Lukanya tetap ada kan. Kalau luka nggak dibenerin, nggak disentuh, nggak diterima, oh iya ya aku luka nih, tapi kamu nggak terima kalau kamu tuh terluka gitu. Akhirnya apa? Jadi borok kan, malah busuk, malah infeksi, nyebar kemana-mana. Sama gitu, luka batin juga kayak gitu. Semakin nggak kamu akui itu luka, gimana kamu ngobatin ya gitu. Dan juga sebaliknya, yang tipe diingat-ingat terus, diulang-ulang terus. Kan kayak aku bilang tadi ada dua tipe ya, tipe yang menghindar sama tipe yang malah
dipegang terlalu erat. Tipe yang ini tuh nangisin lukanya mulu, tatapin terus. Aduh luka ya, aduh coba tadi aku nggak lari-lari gitu misalnya. Jadi diratapin doang, diingat-ingat doang kejadiannya, tapi nggak diobat-obatin. Sama aja kan gitu. Itulah maksudnya diterima. Diterima dulu, disadari dulu. Oke, ada luka nih. Karena ini, dan ini menyebabkan aku punya perasaan A, B, C, D. Rasain perasaan itu. Mau nangis, nangis. Itu satu ya, langkah pertama. Emosinya itu semuanya deh, emosi, trauma-traumanya itu diterima, disadari dulu, diterima. Itu satu. Nah, kedua, baru bisa dilepas. Nah, maksudnya dilepas ini caranya gimana? Dibebaskan gitu. Jadi begitu kita udah ngerasain emosi itu, ya udah, oke. Kalau kamu belum bisa langsung lepas, ya kamu bilang aja gini. Oke, aku coba untuk melepaskan segala perasaan ini. Visualisasi boleh, kayak seolah-olah misalnya kamu visualisasi perasaan marah kamu atau perasaan sedih kamu. Visualisasi kayak perasaan ini kamu genggam dan pelan-pelan oke aku lepasin gitu. Sebenarnya benar gitu. Kalau praktek itu ya sesimpel itu gitu. Aku nggak bilang teori yang bilang nih kayak digenggam terus dilepas itu salah ya, enggak salah, benar. Sebenarnya sesimpel itu, cuman untuk orang yang baru belajar, aku pernah ada di tahap itu, aku juga mempertanyakan hal itu gitu di kepala aku, kok segampang itu ya, belajar terus dan praktek juga ke diri sendiri ya, dan akhirnya aku paham gitu. Memang kesannya kayak susah, tapi sebenarnya simple banget gitu. Hanya perlu latihan sih, latihan ya praktek latihan ke diri sendiri, pelan-pelan pasti bisa gitu. Asal kuncinya sih ada kemauan ya, ada kemauan mau terus mencoba. Jangan bilang nggak bisa karena itu semua kita kok yang buat. Semua rasa itu sebenarnya kita yang menghadirkan sendiri. Karena semuanya sih sebenarnya, tapi terutama emosi-emosi ya, itu semua netral. Marah, sedih, seneng, gembira, itu semua kita kok yang kasih. Kayak misalnya orang putus cinta, emang ada orang putus cinta bahagia? Ada. Ya, karena apa? Kita yang ngasih emosi itu. Belum tentu yang namanya perpisahan itu selalu menyedihkan. Ada nggak orang yang ditinggal orang seseorang yang dia sayang? Ya, sedihnya ada pasti, tapi kamu tuh ngelihat dia kayak ini orang kuat ya, sedih tapi goyong sampai meratapi atau apa gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin bahkan gak ditinggal aja, kayak misalnya dia gak diturutin keinginannya tapi sampai wah emosi marah segala macam. Itu kan kita yang menentukan, kita mau marah, kita mau sedih, kita mau meratapi, kita mau bahagia, kita mau cuek, itu kan kita yang nentuin. Jadi kalau kita bisa nentuin emosi-emosi kita, berarti kita juga dong yang bisa mengganti emosi itu, menyembuhkan emosi itu gitu. Kita yang menentukan kan. Nah jadi bukan yang nggak bisa, hanya nggak mau aja. Atau mungkin belum paham, mungkin belum mengerti. Itu sih yang bisa aku share dari pengalaman aku tentang gimana sih sebenarnya melepas itu. Aku nggak bilang ini mudah ya. Nggak ada yang bilang belajar letting go, belajar melepas, belajar kesadaran itu mudah. Kalau mudah ya semua orang udah sampai di tahap kesadaran. Semua orang udah nggak perlu galau-galau lagi. Memang ini susah, makanya berproses. Bukan berarti nggak mungkin, bukan berarti nggak bisa. Bisa, karena semuanya kembali ke diri sendiri. Belum bisa, belajar sampai bisa. Kalau ada yang bilang ya, tapi itu semua kan juga tergantung takdir. Gak semua orang pasti akan sampai ke situ. Benar. Tapi itu gak usah kamu urusin. Yang kamu urusin adalah kamunya.
apa yang kamu lakuin sampai benar-benar udah maksimal, sampai di titik terakhir kamu. Selama kamu masih mau mencoba, selama kamu masih mau terus penasaran, belajar lagi. Semoga sharing ini bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan bisa membantu kamu dalam prakteknya. By the way, di channel ini aku bahas seputar kesadaran self-love dan hal-hal yang berhubungan dengan self-improvement. Jadi kalau kamu suka tema-tema tersebut, jangan lupa subscribe. Dan kalau kamu rasa video ini juga bermanfaat, jangan lupa like dan komen juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya.